Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvia Marina, guru SMP Negeri 7, Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan. Melalui video ini, saya ingin membagikan praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru hebat semua. SMP Negeri 7 Oku terletak di Jalan Raya Muara Enim, Desa Pusar, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun pelajaran 2024-2025, SMP Negeri 7 Oku memiliki 17 rombel atau rombongan belajar dengan total jumlah murid sebanyak 497 orang murid. Untuk kelas 8 dan kelas 7 sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, sedangkan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, guru diberikan kemerdekaan atau kebebasan dalam merancang pembelajaran. Namun dengan konsep tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian atau kompetensi yang ditargetkan. Pada tahap awal, saya berdiskusi dan meminta masukan dari kepala sekolah dan juga rekan sejawat untuk menemukan ide-ide baik yang akan dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran. Saya mengajak siswa melakukan asesmen non-diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar dan minat belajar murid dengan cara memberikan pertanyaan atau angket melalui aplikasi Google Form yang telah saya siapkan. Kemudian murid diminta untuk mengisinya sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Kemudian, untuk memetakan kebutuhan belajar murid dari segi profil atau gaya belajar murid, saya meminta murid untuk mengisi asesmen diagnostik non-kognitif dengan cara meminta murid menjawab pertanyaan-pertanyaan pada aplikasi Aku Pintar ID tes gaya belajar. Hasil dari asesmen inilah yang nantinya akan dijadikan dasar dalam membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi. Dari asesmen gaya belajar murid dalam satu kelas yang akan dipraktikkan untuk pembelajaran berdiferensiasi, didapatkan hasil sebagai berikut: sebanyak 37% murid dengan gaya belajar visual, 33% murid dengan gaya belajar auditori, dan 30% murid dengan gaya belajar kinestetis. Setelah menganalisis kebutuhan belajar murid di kelas, kemudian saya membuat rancangan pembelajaran yang berisikan metode dan model pembelajaran yang akan dipakai dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga mempersiapkan media pembelajaran yang dalam hal ini menggunakan teknologi atau media TIK sebagai media belajar agar dapat lebih menarik dan meningkatkan motivasi belajar murid, serta pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru membuat kelompok belajar berdasarkan hasil tes gaya belajar murid. Proses pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Berikut adalah langkah-langkah yang guru lakukan dalam penerapan ketiga strategi pembelajaran tersebut dengan memanfaatkan teknologi sebagai media belajar yang mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pengantar materi pembelajaran describing someone's physical appearance atau mendeskripsikan ciri-ciri fisik seseorang, guru menggunakan sumber belajar yang ada di Google dan juga di YouTube. Untuk strategi diferensiasi konten, bagi kelompok dengan gaya belajar visual, guru menyiapkan gambar yang diunduh dari internet, kemudian disajikan kepada murid untuk dideskripsikan penampilan atau ciri-ciri fisik orang yang ada pada gambar tersebut. Untuk kelompok dengan gaya belajar auditori, guru menyiapkan lagu mendeskripsikan orang dalam bahasa Inggris yang berjudul What Do You Look Like yang didapatkan dari YouTube. Kemudian, murid mendengarkan lagu tersebut sambil menyimak deskripsi orang yang diperdengarkan pada lagu tersebut. Untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetis, guru memberikan kebebasan untuk berkeliling kelas melakukan pengamatan dan mencatat deskripsi teman sekelas yang mereka amati. Untuk strategi diferensiasi proses, guru menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan metode mind mapping agar murid dapat mengidentifikasikan kata sifat terkait penampilan fisik seseorang dengan benar. Secara berkelompok, murid mengerjakan LKPD membuat mind mapping tentang someone's physical appearance atau penampilan fisik seseorang, kemudian membuat kalimat deskripsi berdasarkan mind mapping yang telah dibuat. Untuk gaya belajar visual berdasarkan gambar, auditori berdasarkan rekaman audio yang mereka dengar, dan kelompok kinestetis berdasarkan pengamatan langsung dengan rekan sejawat.
Dalam strategi diferensiasi produk, guru memberikan penugasan kepada murid untuk mendeskripsikan penampilan atau ciri-ciri fisik seseorang sesuai minat dan kemampuan kelompok, baik visual, auditori, dan kinestetis. Bisa dalam bentuk video, rekaman atau audio, atau poster, dan sebagainya. Selain strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya juga menerapkan pembelajaran yang menyenangkan seperti melakukan ice breaking, juga memberikan tontonan video yang relevan dengan materi pembelajaran. Selain itu, untuk mengecek pemahaman individu, saya memanfaatkan media TIK menggunakan aplikasi Quizzes. Selain digunakan untuk penilaian formatif, penggunaan media teknologi ini meningkatkan minat dan antusias murid dalam menjawab pertanyaan atau soal yang ada, karena mereka merasa asik seperti sedang bermain games. Murid juga antusias ketika diperbolehkan menggunakan gawai ketika pembelajaran, sehingga suasana belajar menjadi lebih interaktif, dan kompetensi belajar murid juga meningkat. Hal ini terbukti dengan 100% tercapainya kriteria ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran yang dilakukan. Sementara itu, refleksi pembelajaran yang diberikan oleh murid setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, semuanya positif dan membangun. Murid menikmati dan senang terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Mereka terlibat aktif dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar dan merasa senang dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, sehingga dapat menumbuhkan motivasi dan ketertarikan murid untuk belajar bahasa Inggris. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Inggris dapat meningkatkan motivasi belajar murid dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, juga meningkatkan hasil belajar murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Herlinda, rekan sejawat dari Ibu Silvia Marina SPD. Menurut saya, Ibu Silvia sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak terlihat antusias dan senang dengan pembelajaran karena sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Siswa juga terlihat senang ketika belajar sambil bermain game di aplikasi Quizzes. Mereka juga mampu memahami dengan baik materi pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Silvia Marina SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Inggris menjadi sangat menyenangkan dan seru. Ada gamesnya juga, pakai aplikasi Quizzes. Terima kasih telah menyaksikan video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.